Ya, pada kesempatan kali ini TOEFL terlebih dahulu ya. Ya, pertama itu antara TOEFL dan yang satunya sama pengaturannya. Lihat dulu di show hidden di sini icon. Nah, pastikan gambar SAM ini klik kanan, jangan klik kiri ya, klik kanan. Nah, pastikan dua ini sudah berjalan. Ya, pastikan dua ini sudah berwarna hijau. Sebelumnya saya sudah settingkan. Nah, oke. Selanjutnya, di mana posisi folder project kita atau aplikasi kita? Itu langsung ke file, kalian di data C, lalu SAM, lalu htdoc. Nah, kalian mau belum paste, berarti harus paste di sini. Nah, di sini dalam file TOEFL, jadi di sini sudah ada folder TOEFL. Nah, ini di sini semua folder coding-codingan ya, semua ada di TOEFL. Ini karena TOEFL ya. Nah, bagaimana caranya memanggil folder TOEFL ini ketika mau saya gunakan lihat codingannya? Nah, kalian buka Sublime Text dulu. Nah, akan muncul seperti ini atau kosong kalian. Nah, terus klik file, folder. Ini sama ya, ini untuk bagian awal sama antara perkebunan maupun TOEFL-nya. Lalu pilih di C, ke C dulu, apa C, terus SAM, terus htdoc. Nah, pilih file TOEFL-nya. Cari scroll ke bawah sampai dapat TOEFL. TOEFL ya, kita cari mana teh. Nah, ini dia. TOEFL, klik, jangan di enter ya. Langsung select folder. Nah, otomatis akan terbuka Untitled TOEFL, yang lain di close. Nah, ini si projectnya kalian nih di sini. Ingat Untitled TOEFL. Kalau perkebunan berarti Untitled dalam kurung perkebunan. Ya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya bagaimana mengakses aplikasinya. Oke, kita langsung saja buka browser. Saya sarankan pakai Google Chrome ya. Nah, ini terus kita tuliskan localhost garing nama project kalian. Di sini TOEFL ya. Kalau perkebunan berarti perkebunan. Oke, jadi langsung enter. Nah, otomatis akan dibawa ke halaman utamanya. Ini folder utama itu adalah index. Cari kalian index.php ya. Index.php. Nah, di sini. Jadi sebelah kiri ada index.php dan segala macamnya. Nah, ini tampilan awal. Oke. Sebentar. Selanjutnya itu bagaimana mengakses database-nya. Nah, oke, yang pertama tadi project-nya, sekarang mengakses database-nya yang digunakan oleh ininya, aplikasinya. Oke, ketikkan localhost garing, terus php myadmin. Nah, gitu, langsung enter saja. Terus sampai muncul seperti ini. Nah, jika terjadi error, mungkin ininya belum hijau, yang dua ini belum hijau ya, antara salah satu masih merah, Apache ataupun MySQL. Oke, scroll ke bawah karena itu TOEFL, jadi cari TOEFL. Nah, ini dia TOEFL, ini database-nya. Terus kalau perkebunan, scroll ke atas cari perkebunan. Nah, ini perkebunan. Karena ini TOEFL, jadi saya klik TOEFL dulu. Oke, kalau perkebunan berarti perkebunan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa file, nanti saya akan jelaskan. Yang penting sudah tahu lokasi database-nya di sini ya. Nah, oke, yang pertama listening. Ketika saya klik listening akan menuju, kalian lihat bagian bawah sini, bagian pojok kiri ada
tertulis ada listening PHP, terus saya scroll ke bawah ada structure PHP, terus reading. Nah, itu posisinya kalian sama atau kalian klik. Nah, di mana posisi listening ini menampilkan tampilan ini di mana? Kalian ke subline-nya, itu ditulis di sini listening PHP. Nah, cari listening PHP. Nah, ini listening.php. Nah, ini ada home di sini. Sama suruh ganti home, berarti kalian akan mengganti ini. Nah, ada keterangan home, terus listening, kalian akan mengganti ini. Nah, listening contohnya saya rubah menjadi suruh rubah AAA. Coba save, lalu kita reload. Nah, otomatis akan AAA ya. Oke, di situ jadi listeningnya di sini. Ini untuk headernya yang ini. Nah, ini listening. Oke, sedangkan isinya adalah ini. Isi dari file-file ini. Ya, file-file ini ya. Ini segala macam tuh ini. Nah, file-file itu di-reload dari mana? Gambar tampilan-tampilan ini. Ini menggunakan looping. Nah, terus ambil dari mana datanya? Ada di ini data listening. Nah, data listening, coba kalian ke folder, ada folder data terus listening. Nah, semua folder listening ada di sini dan dipanggil di sini seperti itu. Jadi kalau kalian disuruh ambil datanya, data gambar atau ini di mana tampilan ini, jadi ambilnya di lihat kodenya data listening dan nama filenya seperti itu. Nah, ada di sini. Jadi itu file, terus ke data, listening. Ya, gitu ya. Saya rasa ini mudah sekali. Terus selanjutnya kembali ke home lagi ya, ke home. Kita mengakses rata-rata sama. Coba saya contohkan lagi structure. Nah, ini ada structure.php. Kalian lihat structure.php di mana? Scroll ke bawah sampai ketemu ini structure sama. Nah, ini cuma bedanya data, structure, dan datanya. Kita lihat di tuple, terus data, structure. Nah, di sini kumpulan structure-nya. Nah, ini sama semuanya untuk reading. Tiga ini listening, structure, dan reading. Oke, tuple test. Nah, itu di mana? Nah, ini dia. Lihat test.php. Nah, berarti tampilannya di mana? Berarti di test PHP. Cari ke bawah, ada test PHP. Nah, disinilah posisi dari halaman test PHP ini. Ketika selanjutnya ya, nanti akan ganti alamatnya sama tes 2, tes 1, silakan kalian ini kan ya. Saya coba langsung. Nah, contohnya ini tes PHP. Di mana nih posisi audionya? Tes PHP. Kalian tinggal lihat, klik the button to play or pause the audio. Nah, ini ada klik the button. Nah, di sini. Berarti button klik audio ada di sini. Di mana posisi audionya? Ini data, sound.mp3. Nah, kita lihat lagi. Tuple, terus data, tadi sound ya. sound.mp3 sound. Nah, ini datanya. Oke. Nah, ketika di play, tekan play, maka akan memutar audio yang di sini. Nah, oke. Nah, sedangkan soalnya itu ini dia ambil datanya dari mana soal-soal. Oke, select bintang from kunci listening. Nah, oke. Berarti dia ambil dari tabel kunci listening. Kita lihat di database-nya. Database-nya kunci listening. Nah, ini dia. Inilah data-data yang di-load atau dipanggil di halaman tes pertama itu. Nah, ini yang contoh saja. Nanti yang data benarnya tuh di kalian masing-masing ya. Ini
Saya buat contoh saja. Terus, nah ini kan kunci listening. Nah, oke. Ketika disubmit, dia menuju from action hasil.php. Jadi dia ambil data ini di kunci listening. Coba kita load hasilnya ya. Kita coba dulu. Bentar. Kita coba isi dulu. Next, masih ada. Oke, hasil.php. Nah ini, oke, dia didirect ke tes2.php. Jadi kumpulan teks ini, tes2-nya ini untuk strukturnya ada di tes2.php. Coba kita lihat tes2.php itu ada apa? Tes2.php. Nah, di sini dia ya. Dia akan, nah soal-soal ini diambil dari mana? Di soal structure. Kita lihat soal structure yang mana. Ini soal structure. Nah, data-data itu diambil dari sini seperti itu. Ya, untuk soal yang lain tuh sama seperti ini ya. Sama. Terus selanjutnya rumus tense. Rumus tense ini sama. Ini tinggal kalian sama dengan listening, structure, reading. Nah, rumus tense ada di tenses.php. Oke, di tenses. Nah, dia ada di sini. Datanya di mana? Data tenses. Nah, kita lihat di TOEFL, terus data, terus kita tenses. Nah, semua datanya di sini ya. Sama halnya seperti yang sebelumnya. Oke, selanjutnya about. Nah, tinggal kalian about-nya di mana? About-nya di sini. Nah, supaya ini bagaimana sih cara untuk tampilan supaya Android, tampilannya Android, tinggal klik kanan inspect. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan dengan tampilan Androidnya. Klik about, dia akan ke about seperti ini. Nah, seumpama ditanya bagaimana cara mengisi soalnya, kalian demokan ya, login, tinggal masukkan akun ininya TOEFL. Apa itu? Saya lupa. Apa ya? Bentar, saya lupa. Nah, ini bagaimana posisi usernya di sini? Di tabel user ya. Apa? Coba passwordnya. Saya lupa passwordnya ini. Ya, ini dari kalian saja, nanti baru masuk ya. Ini kayaknya apa ya passwordnya? 123 apa ya? Oke, saya berhasil masuk di sini. Nah, bagian atas sudah saya jelaskan, tinggal ke soal listening. Oke, inilah soal listening. Nah, soal listening ada di mana? Ada di soal listening.php ini ya. Nah, kalian tinggal lihat soal listening.php, ini soal reading.php, soal structure di sini. Tinggal kalian lihat. Nah, soalnya ambil dari mana? Kembali lagi di database itu kunci listening. Berarti ambilnya di kunci listening seperti ini.
Kalau reading berarti soal reading, kalau structure itu soal structure. Ya, seperti itu ya. Untuk ini tidak terlalu sulit. Nah, ini. Oke. Oke. Oke, saya jelaskan di indeks ya. Kalau yang lain pasti sudah paham. Soal structure ada structure, ini soal reading ada soal soal reading segala macamnya. Terus, tapi kalian nggak mungkin ditanyakan sedetail ini. Terus ini ya, coba saya log out dulu. Oke, nah bedanya tadi yang sudah login kok banyak menunya, padahal sama-sama di indeks kan, ini sama-sama posisinya di index.php. Cuma tadi banyak. Nah, kalian lihat lagi di index.php apa bedanya di situ. Dijelaskan di sini bahwa, nah ini posisi kalau tidak ada sesi login tidak ada. Nah, ketika ada sesi login, nah ini jika sesi login tidak ada, maka tidak ada tampilan ya, hanya ditampilkan ini saja. Jika login itu ada, berarti ini ditampilkan dan ini juga ditampilkan. Itu logika sederhana. Nah, ya seperti itu ya. Nah, coba saya demokan ketika ini. Nah, tes dulu. Saya akan tes. Saya akan tes sampai selesai. Oke, next. Oke. Oh ya, ketika ditanya loadingnya di mana? Oke, kita lihat lagi berarti tes hasil apa tadi ya? Di hasil satu hasil. Nah, ini loadingnya di sini. Di loader.php. Nah, proses loadingnya di loader.php. Nah, ini loadingnya kalian. Nah, ini adalah animasi loadingnya ya. Jadi kalau ketika ditanya apa sih loading tadi, berarti di loader.php. Nah, di situ yang memuat loadingnya. Ntar saya coba selesaikan. Next. Saya akan selesaikan dulu soal dulu. 25 soal. Ya, langsung saya next. Lihat ada hasil 2. Nah, kalian harus tahu tuh, setelah hasil 2 akan didirect ke hasil 3. Oke, selanjutnya isi lagi ke tes yang terakhir. Nah, ini tes 3, berarti kalian tinggal tes 3. Tes 3 ambilnya dari mana? Soal reading, berarti cek database soal reading, seperti itu ya. Ini cukup mudah ya. Ya, nah ini loader. Terus ini hasilnya. Oke. Hasilnya saya hasil 70. Nah, di mana ini? Ada di cek PHP ini. Lihat cek PHP. Kalau belakang ini adalah data yang dikirimkan. Jadi kalian ambil di cek PHP. Coba kita lihat cek PHP. Cek PHP. Mana cek PHP ya? Nah, ini adalah cek PHP. Nah, data-data itu ditampilkan di sini. Kalau ditanya itu animasinya yang mana? Animasinya pakai CSS Pak, yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ditampilkan di sini. Span, number. Nah, ini kelasnya number. Terus sessionnya stage, yaitu sesuai CSS yang di sini.
tampilkan. Nah, tes again larinya kemana? Ke test.php, akan dilarikan ke test.php. Test.php itu apa? Isinya tes. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa untuk TOEFL ini segini saja, karena memang sering ditanyakan itu. Coba kalian siapa nih, Mariati ya, Mariati pelajari dulu, cek dulu, yang tidak dimengerti silahkan tanyakan nanti ya. Ya mungkin sampai di sini dulu, nanti segera pelajari dan segera japri atau WA ke istri saya kalau ada pertanyaan ya.